Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan iringan doa, hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, dan hari esok lebih baik dibanding hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak sangat bahagia sekali memperhatikan presensi kalian. Rata-rata bersemangat sekalipun dalam suasana yang tidak mendukung masa-masa pandemik COVID-19 ini. Oleh karena itu, saya harap kepada semuanya tetap bersemangat karena waktu kalian untuk meninggalkan SMA Negeri 2 Bangkalan ini lebih cepat dibanding adik-adikmu kelas 10 dan kelas 11. Baik, kalau begitu kita mengarah kepada KD 4.2, yaitu merancang karya 3 dimensional. Sebenarnya walaupun Bapak tidak menjelaskan kepada kalian tentang materi merancang karya seni rupa 3 dimensional, kalian bisa melakukan pendekatan sendiri melalui istilah-istilah yang kalian ketahui. Apa istilah-istilah yang kalian ketahui? Di antaranya merancang. Jadi merancang itu merupakan proses awal yang direncanakan apa yang akan dibentuk, kemudian bahan-bahan, alat-alat yang akan digunakan itu seperti apa, kemudian jangkauan biaya yang bisa dipenuhi berapa, lalu apa maksud dari kalian membuat karya 3 dimensional. Berarti kalian sangat paham bahwa merancang itu berkait erat dengan tulis-menulis atau konsep-konsep. Sehingga ketika kalian sampai kepada kegiatannya, tinggal melihat catatan yang sudah ada dalam konsep. Selanjutnya, apa karya 3 dimensional itu? Kalian juga bisa melakukan pendekatan bahwa karya seni rupa 3 dimensional adalah suatu karya yang mempunyai ukuran panjang kali lebar kali tinggi, mempunyai volume, mempunyai ruang, bisa dipegang, bisa dilihat lebih dari satu arah. Dengan pendekatan-pendekatan semacam ini, maka kalian bisa melakukan definisi bahwa untuk membuat suatu karya yang kalian maksudkan dalam 3 dimensi itu perlu diadakan suatu perhitungan-perhitungan, rencana-rencana yang tepat, sehingga ketika kalian membentuk atau menerapkan tidak mempunyai kendala-kendala, tidak mempunyai hambatan-hambatan, karena sudah bisa direncanakan secara matang dari awal. Di samping itu, agar hal-hal yang kalian rencanakan itu bisa benar-benar terwujud dengan baik, kalian perlu di samping bahan-bahan, alat-alat, kemudian kisaran biaya dan bentuknya, ada lagi yang perlu kalian ketahui, yaitu soal teknis. Jadi teknis membuat merancang karya seni rupa 3 dimensional itu ada 5. Yang pertama namanya teknik aplikasi. Dicatat ya. Jadi yang pertama adalah teknis aplikasi, kemudian yang kedua teknik mozaik, yang ketiga teknis merakit, yang keempat teknis pahat, dan yang terakhir adalah teknis menuang. Baik, diperhatikan apa yang dimaksud dengan teknik aplikasi. Jadi aplikasi itu sebenarnya tidak terlalu heboh. Apapun yang kalian tempel, perangko ditempel ke surat, kemudian stiker ditempel ke motor ya, atau apa saja yang ditempel-tempel termasuk bed lokasi pada baju, itu namanya aplikasi. Berarti aplikasi itu adalah menempel suatu objek 3 dimensional kepada benda-benda 3 dimensional
sehingga membentuk suatu karya seni rupa 3 dimensional yang mempunyai nilai estetik, yang mempunyai fungsi murni dan mempunyai fungsi terapan. Biasanya aplikasi ini lebih diarahkan kepada ragam hias. Ragam hias, misalnya kalian tertarik kepada objek-objek bunga, objek-objek binatang, kemudian ada stiker-stiker, kalian potong. Dari dipotong ini kemudian kalian tempelkan dengan cara bisa dijahit, bisa dilem atau disolder ya. Akhirnya membentuk suatu karya 3 dimensional dengan teknik aplikasi. Baik, selanjutnya kalian perhatikan teknik mozaik. Mozaik yang kalian pahami selama ini adalah karya seni rupa 2 dimensional, karya seni rupa 3 dimensional yang bahannya, yang semuanya menggunakan kaca. Itu yang kita ketahui ketika ada rumah-rumah ibadah seperti gereja, lalu jendelanya ada potongan-potongan kaca yang berwarna-warni digabung jadi satu, berbentuk suatu objek atau abstrak. Itu yang dimaksud dengan karya-karya mozaik. Tetapi itu masih berkisar pada 2 dimensional karena tidak mempunyai ruang, karena tidak bisa dipegang, hanya bisa diraba. Sekarang mozaik itu lebih diarahkan kepada karya seni rupa 3 dimensional. Lalu apa bedanya karya 3 dimensional dengan 2 dimensional atau jendela rumah orang-orang berada? Bedanya kalau mozaik karya seni rupa 3 dimensional ini lebih diarahkan kepada hal-hal yang bersifat nilai fungsi. Jadi bukan nilai murni. Jadi fungsinya misalnya membuat tempat HP dari kaca ya. Kemudian ada kap lampu dari kaca, ada tempat-tempat kosmetik dari kaca. Nah, itulah yang dimaksud dengan karya seni rupa 3 dimensional dengan teknik mozaik. Terus yang ketiga, teknis merakit. Merakit dalam bahasa yang sangat kental dengan kita adalah menyambung. Apa yang disambung? Beberapa potongan. Sehingga membentuk satu unit, itu namanya merakit. Indonesia sebelum bisa memproduk otomotif, apakah itu mobil atau motor, selama ini masih mengimpor dari Eropa, bisa mengimpor dari Jepang. Yang diimpor itu adalah bagian-bagian, potongan-potongan, kemudian onderdil, aksesoris. Sesampai di Indonesia ada pegiat baik yang dimiliki pemerintah maupun dimiliki swasta untuk merakit, namanya assembling. Nah, assembling ini yang kita ketahui ada karoseri ya, Adi Putro atau Tiga Jaya, semuanya banyak sekali. Di Indonesia itu pegiat-pegiat yang merakit dari bagian-bagian yang terpisah menjadi satu unit ya. Jadi satu unit itu merupakan gabungan dari beberapa potongan, dari beberapa alat, dari beberapa onderdil, dari beberapa aksesoris, sehingga membentuk suatu karya 3 dimensional. Itulah yang dimaksud dengan cara mengassembling atau cara merakit. Sedangkan proses merakitnya itu bisa dengan cara disekrup, bisa dengan cara dilem, bisa cara dilas ya, atau apa saja ya, atau bisa menggunakan shock ya. Semuanya yang akhirnya terwujud satu unit karya seni rupa 3 dimensional. Yang keempat, menggunakan teknis pahat. Berbicara pahat, kalian pasti melirik apa-apa yang ada di rumah.
ventilasi jendela itu kalian respon dengan pahat. Kemudian tempat duduk kita respon itu pahat. Lemari, divan, semua buffet yang ada di rumah itu kalian respon sebagai karya pahat atau menggunakan teknik pahat. Apa yang kalian sampaikan itu hanya berbentuk satu bahan, yaitu kayu. Memang benar apa yang disampaikan. Pertama, kayu gelondongan. Kemudian kayu gelondongan itu disigar-sigar menjadi beberapa keping papan. Dari papan itu dipotong sesuai dengan apa yang direncanakan, apa yang dirancang. Misalnya mau dibuat divan, ukuran divan itu berapa, maka dari itu terbentuklah suatu divan. Intinya di mana? Intinya pahat yang semula wujudnya utuh atau gelondongan, kemudian dikurangi sampai membentuk apa yang kita maksudkan. Sekarang bagaimana dengan bongkahan batu misalnya? Jadi bongkahan batu itu ketika kita rencanakan membuat patung, membuat arca, membuat monumen, membuat prasasti, maka bongkahan batu itu kita kurangi sedikit demi sedikit. Yang pertama membentuk bulatan kepala, dari kepala itu kita kurangi lagi ya, membentuk hidung, dikurangi lagi membentuk telinga, dikurangi lagi membentuk mata, membentuk mulut, leher, badan, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan karya seni rupa 3 dimensional dengan teknis pahat. Jadi intinya pahat itu yang semula utuh dikurangi sampai berwujud seperti apa yang kita rencanakan, merupakan suatu karya seni rupa 3 dimensional dengan teknis pahat. Yang terakhir yaitu teknis menuang. Apa yang kita tuang, tentunya yang bisa kita tuang itu bahan yang cair. Bahan-bahan yang cair biasanya dalam kehidupan sehari-hari kalian mungkin suka minum teh ya, membuat teh dari air hangat, kemudian dituang ke gelas, maka air hangat itu berbentuk gelas. Ketika kalian tuang ke cangkir berbentuk cangkir. Berarti bagaimana? Dengan cairan-cairan itu ketika dituang, maka yang terakhir akan membentuk seperti apa yang disediakan. Nah, di dalam teknis membuat karya seni rupa 3 dimensional dengan cara menuang, bahan-bahannya misalnya ada yang dicairkan dengan cara dipanaskan 1000 derajat. Misalnya ada logam-logam, apakah itu timah, kemudian perak, emas, ya, kuningan, semua. Setelah mencair dituang ke cetakan. Nah, cetakan-cetakan itu direncanakan sebelumnya atau dirancang sebelumnya, apakah berbentuk manusia, berbentuk binatang, atau tempat-tempat aksesoris lainnya. Setelah siap baru dituang. Kemudian dibiarkan sampai dingin dan alat cetak itu dibuka, maka wujudlah seperti apa yang kita rancang. Apakah harus dipanaskan? Tidak juga, ada bahan-bahan yang tidak bisa dipanaskan. Apa yang tidak bisa dipanaskan? Misalnya ada gift, itu perlu dicairkan dengan cara ditambah air ya. Kemudian ada semen, juga perlu dicairkan menggunakan tambahan air. Setelah diaduk menjadi tajin, lalu dituang ke cetakan, dibiarkan, diangin-anginkan atau ditiriskan, baru terbentuk suatu karya seni rupa 3 dimensional hasil dari rancangan kita yang utuh. Bapak rasa itu cukup. Kemudian Bapak memberikan pengantar
Apabila penjelasan ini dirasa kurang, kalian silakan mengembangkan sendiri melalui literasi, melalui referensi, bacaan-bacaan perpustakaan baik di media sosial maupun di perpustakaan. Jadi silakan kalian kembangkan sendiri hal-hal yang tidak tercukupi di sini, tetapi Bapak terus akan memantau kalian. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, segera di-share di grup ini, tidak usah di-share secara pribadi. Terima kasih semuanya. Bapak berpesan kepada kalian, kalau tidak terlalu penting, tidak usah keluar. Dan kalaupun harus keluar, jangan lupa menggunakan masker, jangan lupa memperhatikan protokoler kesehatan. Terima kasih. Usikum wa nasibitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.